Pria di Malaysia tewas ditembak saat asyik makan. Jungkook BTS dikuntit, pelakunya dibekuk polisi. Peradaban Buddha di negeri 1000 pagoda, Myanmar. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Jeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Pria Selangor, Malaysia tewas ditembak di restoran cepat saji. Polisi memburu pelaku bermodalkan rekaman kamera pengintai CCTV. Mengenai motif penembakan, dalam penyelidikan polisi Malaysia belum diketahui alasan atau hubungan antara korban dan pelaku. Seorang pria tewas ditembak di sebuah restoran cepat saji di Banting, Selangor, Malaysia pada Minggu malam 4 Januari 2026. Insiden penembakan terjadi saat korban sedang makan di dalam restoran. Peristiwa terjadi sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Korban diidentifikasi berusia akhir 30-an tahun. Dilaporkan Channel News Asia, seorang pelaku berlari mendekati korban sebelum melepaskan tembakan hingga korban tersungkur ke tanah. Korban tergeletak di trotoar di luar gerai makanan siap saji dengan bercak darah terlihat di sekitar tubuh. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Polisi tiba di lokasi menemukan 2 selongsong peluru. Hingga kini, polisi masih menyelidiki dan memburu pelaku yang melarikan diri menggunakan sepeda motor usai penembakan. Kasus penembakan tergolong jarang terjadi di Malaysia lantaran ketat aturan undang-undang kepemilikan senjata api. Masih dari Malaysia, pemirsa, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengalami fracture atau patah tulang bagian pinggul sebelah kanan akibat terjatuh di kediamannya. Pria berusia 100 tahun yang akrab disapa Tun M dibawa ke rumah sakit. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengalami fracture atau patah tulang bagian pinggul sebelah kanan akibat terjatuh di kediamannya Selasa pagi 6 Januari 2026. Mantan Perdana Menteri Malaysia 2 periode kini berusia 100 tahun itu kemudian dibawa ke rumah sakit. Laki-laki yang akrab disapa Tun M akan dirawat di Rumah Sakit Institut Jantung Negara atau IJN di Kuala Lumpur selama beberapa pekan ke depan menjalani perawatan dan observasi. Saat ini Mahathir Mohamad tidak memiliki afiliasi partai. Meski begitu, Mahathir aktif di panggung politik nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia terlibat berbagai upaya membangun koalisi oposisi untuk menyaingi pemerintahan saat ini yang dipimpin Anwar Ibrahim, mantan anak didiknya yang kini menjadi lawan politik utama. Setelah gagal mempertahankan kursi parlemen Langkawi dalam pemilu 2022, Mahathir sempat menyatakan mundur dari politik. Namun, ia aktif terutama melalui media sosial mengkritik pemerintahan Anwar serta isu-isu luar negeri seperti Israel dan Amerika Serikat. Di luar panggung politik, Mahathir dikenal bergaya hidup disiplin dan etos kerja tinggi. Mantan dokter itu disebut selalu menjadi orang pertama yang tiba di kantor dan terakhir pulang. Pemirsa, masih dari kawasan Asia, tepatnya Asia Timur, gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang wilayah pesisir Jepang Barat. Tidak ada laporan mengenai kerusakan besar dalam peristiwa ini. Gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang wilayah pesisir Jepang Barat pada Selasa pagi 6 Januari 2026 waktu setempat. Melansir AFP, Badan Meteorologi Jepang atau Japan Meteorological Agency atau JMA melaporkan getaran tercatat pada pukul 10:18 pagi hari. Tidak ada laporan mengenai kerusakan besar dari peristiwa ini. JMA memastikan tidak ada peringatan gelombang tsunami imbas gempa.
Menurut survei geologi Amerika Serikat atau USGS mencatat magnitudo sedikit lebih rendah, yakni 5,8. Gempa ini tercatat pada level 5 atas dalam skala Shindo Jepang di kota Yasugi, barat Jepang. Pada level ini, perabotan berat bisa jatuh dan pengemudi mungkin mengalami kesulitan mengendalikan kendaraan. GMA menyebutkan wilayah yang sama akan diguncang gempa susulan yang lebih kecil dengan magnitudo 4,5, lalu 5,1 dan 3,8 serta 5,4 tanpa ada peringatan tsunami yang dikeluarkan. Diketahui letak Jepang berada di atas 4 lempeng tektonik utama di sepanjang tepi barat Ring of Fire Pasifik dan merupakan salah satu negara dengan aktivitas seismik tertinggi di dunia. Jepang dihuni sekitar 125 juta orang dan mengalami sekitar 1.500 guncangan setiap tahun. Sebagian besar gempa berskala ringan dengan tingkat kerusakan ditimbulkan berbeda-beda tergantung lokasi dan kedalaman gempa di bawah permukaan bumi. Informasi selanjutnya, demo di Iran makin keos usai Amerika Serikat menyerang Venezuela. Dilaporkan sedikitnya 29 tewas, lebih dari 1.200 orang ditangkap. Unjuk rasa di Iran semakin parah setelah Amerika Serikat menyerang Venezuela pada Sabtu 3 Januari 2026. Demo di Iran pada Selasa 6 Januari 2026 memasuki hari ke-10 dan terjadi bentrokan antara pedemo dan aparat keamanan. Unjuk rasa ini menewaskan sedikitnya 29 orang. Lebih dari 1.200 orang dilaporkan ditangkap. Dilansir dari Iran Internasional, pasukan keamanan Iran melepas tembakan terhadap para pedemo seiring dengan demo yang berujung rusuh. Angkatan bersenjata Teheran beratribut lengkap dikerahkan ke berbagai titik demo mengamankan situasi. Kementerian Dalam Negeri Iran mengecap para pedemo sebagai perusuh. Hal ini diberikan setelah pedemo dilaporkan merusak gedung-gedung pemerintah, kendaraan umum, serta fasilitas publik. Masih dilaporkan Iran Internasional, demo Iran menyebar ke lebih dari 250 lokasi di 27 provinsi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berupaya meredam protes dengan mendorong dialog dan menggenjot pemulihan ekonomi. Demo pecah sejak 28 Desember 2025 akibat kekecewaan publik buntut inflasi tinggi di Iran. Namun, demo dengan cepat meluas dan berubah menjadi desakan perubahan rezim Khomeini. Amerika Serikat dan Israel selaku musuh Iran sejak awal menyuarakan dukungan kepada warga Iran menggulingkan Khomeini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump terang-terangan menyatakan bersedia turun tangan membantu rakyat Iran. Trump mengindikasikan Iran akan menjadi target selanjutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda akan ada informasi berita menarik lainnya. Tetap saksikan Mata Dunia. Ya, masih terkait unjuk rasa, kali ini demonstrasi besar-besaran kaum Yahudi ultra-ortodoks menentang wajib militer di Yerusalem berujung maut. Sebuah bus menabrak kerumunan massa dan menyebabkan seorang remaja berusia 18 tahun tewas terhimpit di lokasi kejadian. Pihak berwenang menahan pengemudi bus dan menyelidiki insiden tersebut. Aksi unjuk rasa besar-besaran kaum Yahudi ultra-ortodoks di Yerusalem berubah menjadi tragis pada Selasa 6 Januari 2026. Seorang remaja laki-laki berusia 18 tahun tewas setelah terhimpit di bawah sebuah bus yang menabrak kerumunan para peserta aksi. Polisi Israel menyatakan pengemudi bus sudah ditahan dan menjalani penyelidikan. Identitas diri pengemudi bus belum diungkapkan. Saat kejadian, bus melaju langsung ke arah kerumunan ultra-ortodoks yang sedang berdemonstrasi. Layanan darurat Magen David Ado menyebutkan korban dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Remaja tersebut terperangkap di bawah bus dan dinyatakan meregang nyawa di tempat. Aksi protes ini menyorot ketegangan lama di Israel mengenai wajib militer. Mahasiswa seminari ultra-ortodoks selama ini mendapatkan pengecualian dinas militer.
Kebijakan menuai kritik dari sebagian besar masyarakat dan menambah tekanan politik terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang semakin meningkat selama 1 tahun terakhir. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, usai menyerang Venezuela, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal akan membeli Greenland. Sebelumnya pada Sabtu 3 Januari 2026, operasi militer Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan Washington bisa mengambil tindakan terhadap lebih banyak negara usai operasi militer Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada hari Sabtu 3 Januari 2026. Hal tersebut disampaikan Trump pada hari Minggu 4 Januari 2026. Saat itu Trump menanggapi pertanyaan seputar operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Selain mengancam Kolombia, Trump menyebut Kuba dan menegaskan keinginan mengambil alih Greenland. Trump juga menyebut kemungkinan langkah tegas terhadap Meksiko dan Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio memberitahu para anggota parlemen bahwa Trump lebih memilih membeli Greenland daripada menginvasinya. Pernyataan disampaikan dalam sebuah pengarahan dengan para anggota parlemen dari Komisi Angkatan Bersenjata dan Kebijakan Luar Negeri pada hari Senin 5 Januari 2026. Meski demikian, belum ada rincian rencana membeli Greenland. Lebih jauh, Rubio tidak menjelaskan secara detail maksud dari rencana Trump membeli Greenland. Diketahui Trump menghabiskan puluhan tahun di New York sebagai pengembang properti. Trump mendambakan Greenland sejak masa jabatan pertamanya. Greenland adalah wilayah otonom berpenduduk jarang dan berada di bawah kedaulatan Denmark, sebuah negara anggota NATO. Denmark mendirikan kendali kolonial atas Greenland pada abad ke-18 dan membiarkannya menjadi otonom pada abad ke-20. NATO bergabung dengan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengeluarkan pernyataan bersama menolak keinginan Trump mengambil alih Greenland. Negara-negara mendukung Denmark adalah Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Polandia. Semuanya merupakan sekutu dekat Amerika Serikat. Selanjutnya kita ke berita seputar K-pop. Ada kasus penguntitan terhadap Jungkook BTS kembali terjadi. Seorang wanita asal Brazil ditangkap polisi Korea Selatan karena diduga sering datang ke rumah Jungkook di distrik Yongsan, Seoul, Korea Selatan dan melanggar larangan untuk tidak mendekat. Perempuan tersebut memicu kegaduhan di depan rumah sang idol, termasuk melempar surat secara paksa ke area properti. Seorang perempuan asal Brazil berusia 30-an ditangkap setelah berulang kali menguntit Jungkook BTS hingga ke rumah member termuda boy group asal Korea Selatan BTS pada hari Minggu 4 Januari 2026. Kantor polisi Yongsan, Seoul mengungkapkan perempuan itu ditangkap atas dugaan pelanggaran undang-undang anti penguntitan setelah mendatangi kediaman pribadi Jungkook di distrik Yongsan pada Minggu siang waktu setempat. Dilaporkan polisi perempuan tersebut memicu kegaduhan di depan rumah Jungkook termasuk melempar surat secara paksa ke area properti. Penangkapan tersebut merupakan puncak dari rentetan gangguan yang dilakukan orang yang sama. The Korea Times melaporkan pada hari Senin 5 Januari 2026, perempuan itu pernah mendatangi rumah Jungkook 2 kali pada Desember 2025. Saat itu ia juga sempat diamankan di lokasi kejadian. Menyusul insiden berulang kembali, pihak manajemen Jungkook mengajukan permohonan perintah larangan kontak atau restraining order guna melindungi privasi dan keamanan artisnya. Kasus yang melibatkan penggemar asal Brazil ini menambah daftar panjang gangguan keamanan dalam penyanyi bernama lengkap Jeon Jungkook di rumahnya sendiri. Dalam setahun ada 3 insiden serupa melibatkan warga negara berbeda. Pada Juni 2025, seorang perempuan asal China berumur sekitar 30 tahun ditangkap karena mencoba membobol kode pintu rumah Jungkook. Pada Oktober 2025, perempuan Korea Selatan berumur 40 tahun diserahkan ke jaksa penuntut setelah menyusup ke area parkir kediaman sang penyanyi. Pada November 2025, seorang perempuan asal Jepang berumur 50 tahun ditangkap setelah mencoba membuka paksa kunci pintu rumah Jungkook. Polisi Yongsan saat ini menyelidiki lebih lanjut menentukan rincian hukum dan langkah tegas bagi tersangka asal Brazil guna mencegah terulang kejadian serupa di masa depan. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran baru mengenai keamanan Jungkook. Masih seputar BTS, pemirsa, kali ini mengenai prestasi BTS. Lagu BTS tahun 2022 berjudul Run BTS memuncaki chart penjualan lagu digital dunia Billboard di posisi pertama. Comeback grup asal Korea Selatan pada Maret 2026 disebut-sebut membuat Run BTS menduduki peringkat teratas.
Lagu BTS tahun 2022 berjudul Run BTS kembali menduduki peringkat teratas di chart iTunes di 61 negara dan wilayah di tengah gempuran antusiasme penggemar menjelang comeback grup tersebut pada bulan Maret 2026. Hal ini diumumkan label mereka Big Hit Music pada Jumat 2 Januari 2026. Lagu dari album antologi Accepted Proof menduduki peringkat pertama di chart top songs layanan musik di negara-negara termasuk Brazil, Finlandia, Meksiko, dan Yunani. Big Hit Music mengaitkan kebangkitan lagu ini dengan anggota fandom Global Group yang dikenal sebagai ARMY yang akan mulai streaming lagu tersebut secara massal menandai awal tahun baru dan merayakan pengumuman kembalinya grup. Dikutip dari Sompi, Run BTS memuncaki chart penjualan lagu digital dunia Billboard di posisi nomor 1. Pada Selasa 6 Januari 2026 waktu setempat, Billboard mengumumkan bahwa lagu BTS tahun 2022, Run BTS, telah kembali masuk ke chart penjualan lagu digital dunia Billboard di posisi nomor 1. Dirilis pada Juni 2022, Run BTS menonjolkan energi khas dan semangat tim grup, mengekspresikan tekad mereka untuk terus berlari bersama sambil saling mendukung. BTS saat ini sedang bersiap untuk kembali dengan album penuh kelima mereka pada 20 Maret pukul 1 siang KST atau waktu Korea. Setelah itu mereka akan memulai tur dunia baru secara besar-besaran. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Myanmar, sebuah negeri di Asia Tenggara dikenal sebagai The Land of Golden Pagodas. Negara ini bukan hanya menyimpan sejarah panjang peradaban kuno, tetapi juga menjadi pusat spiritual Buddha Theravada. Hingga kini hidup berdampingan dengan tradisi lokal masyarakatnya. Seperti apa keunikan negara Myanmar? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Myanmar. Myanmar terletak di kawasan Asia Tenggara, berbatasan langsung dengan India, Bangladesh, Tiongkok, Laos, dan Thailand. Dengan luas wilayah lebih dari 676.000 km persegi, Myanmar menjadi salah satu negara terbesar di kawasan ini. Myanmar dibentuk oleh kerajaan-kerajaan besar seperti Pagan, Tonggo, dan Konbaung, sebelum akhirnya berada di bawah penjajahan Inggris dan merdeka pada tahun 1948. Mayoritas penduduk Myanmar menganut Buddha Theravada, yang pengaruhnya sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari, budaya, seni, hingga tata kota. Tak heran, ribuan pagoda berlapis emas berdiri di berbagai penjuru negeri, menjadikan Myanmar dijuluki sebagai negeri 1000 pagoda. Swedagon Pagoda. Di atas bukit Singutara, Yangon, berdiri megah Swedagon Pagoda, situs keagamaan paling suci di Myanmar. Pagoda ini diyakini menyimpan relik Buddha Gautama, termasuk 8 helai rambut suci, menjadikannya pusat ziarah umat Buddha dari seluruh penjuru negeri. Struktur utama Swedagon menjulang setinggi lebih dari 100 meter dan dilapisi emas murni hasil sumbangan umat selama berabad-abad. Bagi masyarakat Myanmar, Swedagon bukan sekedar bangunan ibadah, tetapi simbol identitas nasional, persatuan, dan keteguhan iman. Setiap hari ribuan umat datang berdoa, bermeditasi, dan melakukan ritual berdasarkan hari kelahiran mereka menurut kalender Buddha. Golden Rock. Di wilayah Mon State terdapat salah satu keajaiban spiritual Myanmar, Golden Rock atau Kyaiktiyo Pagoda. Sebuah batu granit raksasa berlapis emas yang tampak seimbang di tepi jurang curam seolah menantang hukum gravitasi. Menurut legenda, Golden Rock tetap berada di tempatnya karena ditopang oleh sehelai rambut Buddha yang tersimpan di dalam pagoda kecil di puncaknya.
Situs ini menjadi salah satu tujuan ziarah terpenting umat Buddha setelah Swedagon dan Mahamuni Pagoda. Ribuan peziarah mendaki gunung setiap tahun, membawa emas untuk ditempelkan pada batu sebagai wujud doa dan penghormatan. Mount Popa. Berbeda dengan pagoda emas, Mount Popa menawarkan sisi lain spiritualitas Myanmar. Gunung berapi yang telah lama tidak aktif ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para nat, roh-roh leluhur yang dihormati masyarakat sejak sebelum masuknya ajaran Buddha. Di puncak Taung Kalak berdiri kompleks biara yang hanya dapat dicapai dengan menaiki lebih dari 700 anak tangga. Hingga kini, masyarakat sekitar Mount Popa masih memadukan ajaran Buddha dengan tradisi pemujaan nat, terutama dalam ritual, festival, dan kehidupan sosial mereka. Mount Popa menjadi simbol hidupnya kepercayaan tradisional yang berdampingan dengan agama resmi. Myanmar bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana sejarah, agama, dan tradisi terus hidup dalam keseharian masyarakatnya. Dari Swedagon Pagoda yang menjadi jantung spiritual, Golden Rock yang menjaga keyakinan, hingga Mount Popa yang merawat warisan leluhur, jejak emas peradaban ini menjadi bukti bahwa Myanmar adalah negeri dengan kekayaan budaya dan spiritual yang tak lekang oleh waktu. Pemirsa, setelah lebih dari 30 tahun digunakan, kini kartu Metro New York City resmi dipensiunkan. Kartu ini tak lagi berlaku di sistem subway. Kartu ikonik ini kini berubah menjadi barang koleksi bernilai tinggi. Kartu Metro New York atau MetroCard resmi pensiun dan tidak lagi dijual mulai 31 Desember 2025. Kartu ini digantikan sistem nirkontak Omni atau One Metro New York. Sisa saldo masih bisa digunakan hingga pertengahan 2026. Fisik kartu Metro New York City atau MetroCard resmi ditarik dari sistem transportasi umum New York pada Rabu 30 Desember 2025. Ini mengakhiri era ikonik kartu gesek di New York City. Kartu berwarna kuning dan biru ini selama lebih dari 30 tahun menjadi simbol kehidupan warga Big Apple. Usai dipensiunkan, MetroCard mulai muncul di berbagai platform jual beli online sebagai barang koleksi. Sejumlah penjual memasang harga tinggi hingga $3.500 Amerika atau sekitar 60 juta rupiah. Bahkan salah satu listing di eBay menawarkan MetroCard edisi 2024. Fenomena ini dipicu kelangkaan barang serta faktor nostalgia terutama di kalangan milenial dan generasi Z. Kabar berikutnya, peneliti di Amerika Serikat mencoba mengolah tanaman dandelion atau randa tapak menjadi zat elastis pengganti karet. Perusahaan ban global melakukan penelitian serupa dengan memanfaatkan tanaman lain. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya memerangi perubahan iklim. Demi memerangi perubahan iklim, banyak perusahaan, lembaga nirlaba, serta entitas dalam dan luar negeri memberikan hibah pada penelitian tanaman dandelion atau randa tapak yang diharap bisa menggantikan karet. Katrina Cornish, dosen Ohio State University yang meneliti karet alternatif, menanam dandelion dan semak gurun guayuli di Rumah Kaca Pusat Riset dan Pengembangan Pertanian Ohio. Ia dan tim peneliti memanen zat elastis semacam karet dari kedua tanaman itu dan menggunakan mesin khusus untuk mengubahnya menjadi kondom, sarung tangan medis, dan bagian dari tabung trakea. Menurutnya, produk-produk itu bisa mengubah lanskap pertanian Amerika Serikat. My job isn't done until this is a permanent feature of the landscape. People wouldn't be able to imagine the US without growing corn in it or soybeans in it. Okay, but I want to see a US that you can't imagine isn't a major rubber producer. That's what has to happen.
Sebagian besar karet berasal dari pohon hevia dan diolah di luar negeri karena Amerika tidak siap mengolah sendiri. Namun, tambah Katrina, ancaman penyakit, perubahan iklim dan ketegangan perdagangan internasional membuat gagasan untuk memproduksi karet di dalam negeri menjadi investasi yang cerdas. You have to start on the small scale so that you can fund the processing plants. We've got to get that first one up, and then it will proliferate based on the profits and the commercial viability of number one. Di Arizona, semak guayuli tumbuh subur di kondisi kering. Daunnya yang berwarna biru kehijauan dipisahkan dari tanah kering yang mengotorinya di Kompleks Penelitian dan Pengembangan Perusahaan Ban Bridgestone. Selama 10 tahun terakhir, pemanfaatan semak guayuli oleh Bridgestone sendiri masih terbatas pada penelitian dan pengembangan. Baru 2 tahun belakangan, perusahaan ban ini mulai beralih ke tahap eksplorasi bisnis. The reason that we're so interested in Waiuli is because we need a domestic source of natural rubber. If we continue to rely on a supply that comes from Southeast Asia, there's all these risks that are just out there. Saat ini pengamat menilai petani di Amerika sangat bergantung pada ekonomi pertanian skala besar sehingga memiliki opsi pasar. Bank-bank yang mendanai petani juga enggan mengambil risiko beralih sepenuhnya ke tanaman yang belum memiliki pasar yang mapan. Menurut lembaga riset industri IBIS World, pasar industri manufaktur produk karet di Amerika jika diukur dari pendapatannya pada tahun 2023 yaitu sebesar 19,2 miliar dolar atau sekitar 300 triliun rupiah, naik 0,6% dari tahun sebelumnya. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini, terus saksikan berita Nasional TV. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.